Ya, pemirsa, pemerintah ini juga resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia dan memperlakukan status endemi. Tadi seperti yang sudah disampaikan di trending yang pertama ya. Betul, betul. Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kemarin pada Rabu 21 Juni 2023. Berikut pernyataan selengkapnya. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik yang tentunya sudah dinantikan oleh ribuan atau jutaan pasang mata di Indonesia, begitu ya, begitu mendengar status pandemi ini dicabut dan beralih menjadi endemi. Tentunya banyak sektor yang kemudian akhirnya menimbulkan optimisme untuk kembali bangkit pasca pandemi yang memporak-porandakan berbagai sektor, ekonomi, pariwisata dan lainnya, begitu Tentu, Pat, ya? yang pastinya ini menjadi kabar yang baik ya untuk semua pihak saya rasa. Nah, pemirsa, pencabutan status pandemi menjadi langkah taktis yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi ini selain itu ada langkah taktis lainnya yang kemudian terangkum dalam sebuah buku yang ditulis oleh Pak Adin Jauharudin yang saat ini kebetulan telah bersama kita di studio. Kita sapa langsung. Pak Adin, selamat pagi. Selamat pagi Pak Adin, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Adin sudah berkenan hadir di obrolan pagi-pagi gini lagi ya. Ini lebih pas, lebih segar kalau begini. Pak Adin, ini bukunya juga kita sudah lihat terpampang ada di meja siar kita begitu. Tetapi sebelum kita kupas bagian dalam buku ini, apa sebetulnya melatar belakangnya Pak Adin mengangkat tema tentang Presiden Joko Widodo ini? Baik, sebenarnya sih ini awalnya nggak sengaja ya. Jadi kira-kira di penghujung akhir 2022 lah, saya sempat ada menghadiri kegiatan PBB di Swiss dan kemudian keliling beberapa negara. Nah, saya terinspirasi kemudian dengan satu buku yang diterbitkan oleh Kompas, yaitu Pidato Kenegaraan Presiden periode pertama. Saya baca segala macam, kemudian saya melihat kehidupan di Eropa, kemudian saya tergelitik. Kenapa sih kemudian pidato-pidato yang bagus dari Presiden, istilah-istilah yang bagus, yang mudah dipahami, kenapa kemudian nggak disimplifikasi menjadi satu model yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari situ kemudian saya susun segala macam, sampai makan waktu kurang lebih 8 bulan saya menulis buku. 8 bulan, karena ini kan menyangkut soal pidato Presiden ya. Jadi saya pidato Presiden, kemudian amanat Presiden di berbagai macam forum, baik itu kenegaraan maupun di forum-forum masyarakat. Lalu saya susun segala macam, berikut dengan capaian-capaiannya, berikut dengan data-data dan fakta-faktanya. Sehingga kemudian harapan kita bahwa dengan buku ini menjadi satu panduan atau guidance bagi masyarakat secara keseluruhan, maupun kenapa kemudian ini menggunakan alih bahasa ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, supaya seluruh warga dunia tahu perkembangan apa yang kemudian Indonesia terjadi hari ini dan ke depan, bukan hanya bersumber dari media sosial, tapi bersumber dari buku langsung, sehingga mereka jangan pernah ragu datang ke Indonesia, baik yang mau berinvestasi, mau berkunjung, maupun kerjasama dalam berbagai macam bidang. Nah, itu. Jadi sumbernya itu benar-benar hanya dari pernyataan atau pidato-pidato Pak Presiden ya? Ya, jadi ini amanat pidato Presiden, kemudian diolah dengan capaian-capaian program-program Presiden hingga menjadi buku yang mudah dibaca ini. Kenapa judulnya Awas Digulung Arus Sejarah? Nah, itu juga jadi pertanyaan saya. Kenapa? Ini nyentrik sekali judulnya kalau misalnya kami dengar.
Jadi sebenarnya Pak Presiden juga pernah pidato ya terkait soal bagaimana kita mengantisipasi bangsa ini agar tidak digulung sejarah. Karena apa? Ini kan bangsa ini berlari cepat dengan situasi keadaan teknologi terus berputar dengan cepat, kemajuan-kemajuan. Bagaimana bangsa ini tidak tenggelam dimakan oleh waktu dan zaman. Kenapa kemudian saya tambahkan kata-kata awas? Ini bagian dari mitigasi, warning bahwa kalau kita nggak segera berbenah, kita nggak segera meningkatkan dalam berbagai macam hal, kita siap-siap menjadi bangsa yang tertinggal dibandingkan negara-negara yang lain. Maka kata-kata awas ini memberikan satu peringatan keras bahwa PR terbesar kita adalah selain infrastruktur juga SDM kita harus segera tingkatkan. Pak Adin, tapi kalau berbicara soal perjalanan Pak Presiden ya, 2 periode gitu ya, memimpin Indonesia negara yang begitu besar. Nah, dari perspektif Pak Adin sendiri yang dituangkan di dalam sebuah buku ini, apa sih yang kemudian bisa menjadi istilahnya pelajaran gitu ya, atau mungkin motivasi untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya dilihat dari gaya kepemimpinan Pak Jokowi? Oke, sebelum Pak Jokowi sedikit ya. Jadi salah satu juga di bab awal buku ini menegaskan soal 7 presiden dengan 1 batang tubuh kepemimpinan di Indonesia. Yang mau saya tegaskan adalah kita ini bersyukur punya bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan, dijaga segala macam. Kenapa? Ternyata memang 7 presiden dari awal sampai sekarang ini sebenarnya satu kesatuan, kesinambungan lah. Contoh misalnya, apa yang dibangun oleh Presiden Soekarno itu adalah ideologi, kemudian penguatan kebangsaan. Maka saya menamakan ini yang diisi kepalanya, nasionalisme. Lalu kemudian Presiden kedua, Presiden Soeharto, kemudian dibangun adalah kesejahteraan, pondasi-pondasi ekonomi. Maka yang dibangun adalah aspek tengah sebenarnya, perut ya. Nah kemudian aspek yang ketiga adalah masa-masa transisi. Ada Presiden B.J. Habibie, kemudian Presiden Gus Dur, kemudian Bu Mega, Pak SBY. Ini ada yang dibangun adalah hati, mengokohkan situasi demokrasi kita. Sehingga dalam situasi transisi bangsa ini tetap utuh, kemudian tetap kuat, dan terus maju sesuai dengan rencana-rencana kita. Nah yang dibangun oleh Pak Jokowi ini adalah kaki, infrastruktur. Artinya bangsa ini sebenarnya sudah dibangun isi kepalanya, kemudian perutnya, kemudian hatinya, kemudian kakinya. Maka kemudian tidak ada kata lain ke depan, tinggal bagaimana memacu dengan cepat sumber daya kita menjadi luar biasa. Oke, sejauh ini dari pengamatan Anda sumber daya kita seperti apa? Kaitannya dengan Presiden Jokowi, saya melihat selama di penghujung periode kedua ini ya, beliau ini luar biasa. Tadi saya katakan dalam pidato-pidato beliau itu banyak bahasa-bahasa yang mudah dipahami, dicerna segala macam. Nah, beliau sering bilang awas, beliau sering bilang hal-hal yang menggugah. Nah, ada 6 isu lah yang menurut saya ini kaitannya yang beliau selama 2 periode kepemimpinan juga dalam buku ini. Yang menurut saya 6 isu ini menjadi isu besar bangsa dan perlu kita kita lanjutkan, kita kawal ya, sehingga betul-betul kita menjadi negara yang maju. Yang pertama adalah soal hilirisasi, kedua soal digitalisasi, ketiga soal ekonomi hijau, yang keempat soal infrastruktur, yang kelima soal SDM unggul, dan yang keenam adalah soal IKN. Oke, dari 6 topik ini tapi sempat berbincang langsung dengan Pak Jokowi atau gimana untuk mendiskusikan isi dari buku ini? Belum. Atau gimana? Belum. Jadi ini murni pengamatan, analisis, kemudian merangkum, meramu dari pidato amanat digabungkan dengan capaian-capaian. Dan alhamdulillah kemudian ya ini juga sebagai kado ulang tahun Presiden ya yang ke-62. Ini yang kami lihat, momennya begitu pas kemarin ulang tahun. Iya. Kemudian ada buku ini begitu rasanya, tapi Pak Jokowi sudah tahu tentang ini. Sudah. Jadi alhamdulillah satu Kompas juga sangat mengapresiasi beliau. Kompas itu sebagai penerbit. Yang kedua Pak Presiden juga memberikan kata pengantar dalam buku ini. Bagi saya luar biasa ya, luar biasa. Dan tepat kemarin ulang tahun, kemudian kita kita hadiahkan kepada beliau sebagai kado ulang tahun, kita dedikasikan, dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus jangan pernah lelah mencintai bangsa ini. Pak Adin, ini kan proses pembuatannya 8 bulan ya, tadi Pak Adin bilang. Mungkin bisa diceritakan sedikit secara singkat. Jadi proses penyusunan buku ini tuh seperti apa sih? Ya, jadi
Ya pertama yang pasti adalah baca-baca pidato-pidato kenegaraan beliau ya. Baca pidato, kemudian yang kedua, buku apa lagi sih yang harus saya baca? Lalu saya baca tentang RPJPN ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah Jangka Panjang. Periode pertama Presiden Jokowi, periode kedua. Karena RPJPN ini kan disusun dalam kurun waktu 20 tahun. Jadi dari zaman periode PSBY pertama sampai periode Jokowi berakhir. Nah ke depan sebenarnya ada yang krusial, itu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk 20 tahun berikutnya sampai tahun 2045, 1 abad kemerdekaan RI. Nah, saya pelajari, nah kemudian saya juga baca-baca kemudian berbagai macam analisis ya capaian-capaian pemerintah. Nah, akhirnya kemudian saya ramu, termasuk dengan buku-buku yang ada. Nah, satu hal waktu itu kemudian apa yang mau kita buat bagi bangsa ini? Nah, lalu kemudian saya terpikir bahwa dari sekian banyak capaian-capaian pemerintah, Pak Jokowi segala macam, perlu ada satu dokumen tentang legacy. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama 10 tahun. Sejauh ini belum ada ya? Ada sebenarnya, tapi masih parsial ya. Sebagian juga menulis soal buku biografi beliau, sudah ada beberapa buku. Nah, kita mengharapkan bahwa buku ini mungkin satu di antara banyak buku, mudah-mudahan bisa menjadi satu guidance Yang komprehensif, dalam melihat berbagai macam hal apa yang terjadi pada bangsa ini. Oke, terakhir Pak Adin, harapan yang ingin coba Pak Adin tuangkan dalam buku ini, apa sebetulnya? Harapannya adalah bahwa bangsa ini kan tadi saya bilang ada kesinambungan estafet kepemimpinan, kemudian kita juga berharap bahwa gagasan-gagasan besar yang sudah diletakkan, dibangun fondasi pada saat ini harus diteruskan. Harus diteruskan, kemudian diperkuat. Karena apa? Bangsa ini sudah saatnya lari. Bangsa ini sudah saatnya tinggal landas. Maka kemudian dengan harapan buku ini sebenarnya bisa membentuk kesadaran bersama kolektif seluruh warga negara, baik dalam negeri maupun di luar negeri, apa yang kemudian sedang negara bangun dan ke depan seperti apa. Nah, terutama bagi generasi muda sebagai pewaris peradaban, mereka juga mengerti, terutama bagi yang di luar, ketika mereka pulang, mereka juga menyiapkan diri apa hal-hal yang terbaik yang bisa dikontribusikan buat bangsa ini ke depan. Nah, jadi buku ini kira-kira bisa menjadi bacaan yang renyah, yang ringan, yang menarik bagi semua kalangan, semua usia. Amin. Renyah dalam 3 bahasa pula ini. 3 bahasa. Bahasa Indonesia, tinggal Inggris, pilih ya. Kenapa kemudian 3 bahasa ya? Karena ya kalau bahasa Inggris ini kan mewakili bahasa universal ya. Harapannya ya semua orang itu tahu betul apa yang kemudian bangsa ini sedang bangun dan ke depan. Kemudian kalau bahasa Arab, ya tidak lupa kita juga sebagai penduduk dengan jumlah muslim terbaik di dunia. Sehingga semua warga, terutama dunia Arab segala macam tahu. Nah, harapan terakhir ya semua orang mari datang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama, berinvestasi, kemudian berwisata. Kita pastikan bahwa bangsa ini punya cita-cita besar. Bangsa ini terbuka, aman, nyaman, dan menjanjikan bagi semua orang. Satu bentuk promosi juga ya. Ya. Dan buku ini juga menjadi jembatan untuk cita-cita yang tentunya ingin kita capai bersama-sama. Betul, terutama membangun generasi emas 2045. Baik. Terima kasih Pak Adin mengutip pernyataan Pak Adin tadi. Kita sudah saatnya untuk berlari, kita sudah saatnya untuk bergerak. Bukan lagi siap-siap ya, Pet ya? Betul. Ini udah harus lari-lari. Ini udah awas ya. Harus lari-lari. Pak Adin. Terima kasih atas kesediaan Anda Pak Adin untuk bergabung. Mungkin momennya belum hilang, jadi selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo yang ke-62. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, kemudian dianugerahi keberkahan, kebijaksanaan, dan yang pasti kekuatan dalam memimpin bangsa ini. Amin. Nah, ini harus panjang.